Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembacaan kitab At-Ta'aruf karya Ustadz Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, kitab ini tidak terasa sudah halaman 11. Semoga sampai hatam. Lafadznya sekarang adalah waqad qala waliyul basrah. Oke, yang punya kitabnya teman-teman bisa menyimak sambil sama-sama belajar. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini ajmain amin. Wa qad qala waliyul basrah yauman. Dan sesungguhnya telah berkata, yakni Waliyul Basrah, pemimpin Basrah, ya, Syam, pemimpin negeri Basrah, presiden lah gitu ya. Yauman pada suatu hari li Malik ibni Dinar kepada Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala. Jadi ketika presiden berkata kepada Malik bin Dinar, kata presiden apa? Atadri malladhi jara'aka alaina fi iglazika al-qawla wa adami qudratina ala muqabalatika. Wahai Malik bin Dinar, atadri malladhi jara'aka alaina. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang engkau itu berani kepadaku, kepada kami? Kamu itu keras ucapannya kepada kami dan kami tidak mampu membalasnya, dan kami itu tidak ada kemampuan untuk membalasnya. Sebab apa kamu seperti itu? Kamu itu hebat gitu kan, nggak ngomong pedas kepada pemerintah dan kami semua tidak mampu membalasnya, karena kamu itu ada muto'mika fima biaidina wa zuhdika fih. Kamu itu tidak toma, tidak mau dekat kepada kami, tidak serakah kepada kami gitu. Apa-apa yang biaidina, apa-apa yang kami miliki, dan juhudnya engkau pada kami. Nah, hingga itulah makanya kamu berani mengkritik kami dan kami tidak mampu membalasnya. Wa kana Fudailu ibnu Iyad rahimallahu ta'ala yaqul, dan ada Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala yaqul, ia berkata, lau istadana ala ya Harunu ar-Rasyidu, jika Harun ar-Rasyid meminta izin kepadaku, kata Fudail bin Iyad, ma'adantu, maka saya nggak bakal mau ngizini lahu padanya, illa an ugliba ala dzalik, kecuali kalau saya mengizini maka saya akan kalah padanya. Jadi mungkin ya Harun ar-Rasyid meminta fatwa untuk dilegalkan apa sesuatu gitu kan. Kemudian seandainya saya memberikan fatwa tersebut, kata Fudail bin Iyad, mengizinkan atas kehendak Harun ar-Rasyid, maka saya kalah. Makanya saya pertahankan itu semua. Saya tidak akan memberikan fatwa kepada sesuatu yang ia mau gitu. Fa kaifa biman huwa yadhabu ilaihi min haula'il ulama? Maka bagaimana jika ada biman, ada seseorang ulama, huwa yadbahu ilaihi, dia itu mengikuti apa-apa fatwa pemerintah. Peminha ulama, maka mereka itu seperti apa gitu kan. Jika ada suatu pemimpin kemudian ingin menghendaki sesuatu, kemudian ulamanya suruh tanda tangan lalu kemudian mau, nah itu bahaya gitu. Makanya kata Ar-Rasyid, saya nggak ngizini hal itu. Wa yaqulu rahimallahu taala aidan, dan berkata Fudail bin Iyad rahimallahu taala aidan juga, la yasluhu ayyadkhula alal umara wa yukhalitahum ila mislu amiral mu'minina Umar ibn al-Khattab. Tidak akan maslahat ayyadkhulu, masuk alal umara, terhadap umara pemerintah, wa yukhalituhum, dan mereka mencampuri, bergaul kepada umara, kecuali hanya seperti Umar Amirul Mukmin bin Khattab. Nggak ada yang bisa sanggup tuh kamu terjun ke pemerintah, bergaul kepada mereka, pasti kamu akan ke bawah. Itu nggak bakal masalah buat para ulama, kecuali hanya bisa dilakukan oleh Umar bin Khattab. Wa amma amsaluna, dan adapun amsaluna, dan adapun seperti kami, itu kan, fala yasihu lahu ad-dukhul, maka tidak bolehlah, tidak sah untuk masuk ke pemerintah alaihim, kepada mereka. Kenapa? Li ajjihi, kata Kiai Imad, karena kita itu bakal apes di dalamnya, bakal menjadi masalah di dalamnya. An muwajihatihim, menghadap mereka, bin nashi, dengan memberi nasihat, wal inkari, dan ingkar, niatnya pengen memberikan nasihat dan untuk mengingkari alaihim, kepada mereka, fima yara minhum minadzulmi wal juri wa nahwihi, kan apa-apa yang kita lihat dari mereka itu ada kedoliman, adalah curah, ada seumpama yang lainnya. Nah, kita nggak mampu, maka kita akan terbawa, kecuali kita mampu ya, seperti Umar bin Khattab, atau seperti tadi itu Fudail bin Iyad, atau seperti ulama-ulama yang lainnya yang mampu bersikap adil kepada pemerintah. Wa in kulta, jika engkau bertanya kepadaku penulis kitab ini, kaifa idza dakhala al-alimu ila sultanil alim, bagaimana apabila ada orang alim masuk ke pemerintahan, yang mana masuk pemerintah tapi itu orang yang alim,
Orang alim masuk pemerintahan, tapi dia orang yang alim juga gitu. Orang alim masuk pemerintahan. Qultu, maka saya berkata, idza dakhala ma'al izzah wal haibati wal istiqamati limudzaqqaratil ilmi aw linushi lahu bi ghairi mas'alati minhu aw bi da'watin minhum fala ba'sa. Intinya fala ba'sa nih. Jika apabila seorang alim itu masuk ke menjadi presiden, menjadi DPR, MPR dan lain-lainnya, ma'al izzah, tapi dia membawa keagungan terhadap dirinya, wal haibah dan wibawa, wal istiqamah dan istiqamah, untuk mudzakarah ilmu, untuk mempersepsikan ilmunya, menyebarkan ilmunya, awalin nusi lahu, atau untuk memberi nasihat lahu kepada sultan-sultan yang lain, bigor masalah minhu, tanpa adanya masalah itu semua, au bidakwatin, atau mengajak mereka semua, fala ba'sa, maka itu nggak masalah. Kamu masuk pemerintahan tapi kamunya berhasil gitu, kamunya membawa wibawa, maka nggak apa-apa. Wa in qulta, jika engkau berkata, hal yajuju lil ulama'i ayyakuna umara'an au ahlal hilli awil aqdi au qudah, apakah boleh bagi seorang para ulama dia menjadi umara, menjadi presiden, au ahlal hilli, atau ahlal hilli, awil aqdi, atau akad, au qudah, atau ahli hakim, bagaimana nih jadi itu semua? Qultu, maka saya berkata, in dhannu bihi khairan lahum, jika praduga, jika kamu meyakinkan, mengasumsikan bahwasannya itu lebih baik bagi mereka dan agama mereka dan bagi orang-orang muslim, serta ada tujuan karena ibtigha wajhillah, ada tujuan untuk karena Allah, wa ila adinihi, untuk menegakkan agama Allah al-qawimi yang lurus, wa tatbiqa syariatihi, dan menetapkan syariat-syariat Allah, fala ba'sa, maka itu mah enggak masalah. Kenapa? Wa mata intafa asyartu intafa al-masyru, dan kapan-kapan hilang syarat itu maka hilang juga yang disyaratkan. Wa kana Yahya ibnu Mu'ad rahimallahu taala, dan Yahya bin Mu'ad rahimallahu taala berkata, lil ulama dunya, ciri-ciri ulama dunia, mengenai ulama-ulama dunia. Yahya bin Mu'ad berkata nih, ciri-ciri ulama dunia ini seperti ini. Ya ashabal ilmi, wahai yang memiliki ilmu, usurukum qusayrah, rumah-rumahmu itu, hotel-hotelmu itu seperti hotelnya Raja Qusayrah, hotel Qusayrah yang besar-besar lah, agung-agung. Wa buyutukum kasrawiyah, dan rumah-rumah kalian itu ya rumah-rumah yang bertingkat-tingkat. Ini ulama-ulama dunia ya, sedangkan santrinya tempatnya kotor, jelek gitu, bayaran nggak sesuai dengan apa yang diajar gitu, tapi rumah kayaknya besar. Itu ulama dunia. Wa aswabukum zahiriyah, dan baju-bajunya mahal-mahal. Baju-baju kalian ulama-ulamanya mahal-mahal, PHS, santrinya memakai sarung bolong. Wa akhfafukum jalutiyah, atau sendal-sendalnya ya, apa yang dia pakai, aksesoris-aksesorisnya itu seperti orang-orang yang jalutiyah, hedonisme. Wa marakibukum qaruniyah, dan kendaraan-kendaraan kalian seperti kendaraan-kendaraan korun, masya Allah, pakai bagian apa, mobilnya mahal-mahal gitu kan, sedangkan tetangganya, kemudian santrinya itu masih ya ala kadarnya gitu, pondoknya jelek tapi rumah kiainya besar bangunannya. Wa awaniyukum fir'auniyah, dan fasilitas-fasilitas yang ia miliki ulama akhirat itu ya seperti Fir'aun. Wa ma'thamukum jahiliyah, dan tempat-tempatnya itu tempat-tempat orang bodoh. Wa madzahibukum syaitaniyah, dan yang ia ikuti itu yang mengikuti setan, madhab-madhabnya. Fa aina syari'atu al-muhammadiyah, maka bagaimana syariat Muhammadiyah itu ada jika ulama dunia atau ulamanya seperti itu. Asabi'u, yang ketujuh terakhir, ayu khalifa fi'luhu qaulahu, tidak menyelisihi pekerjaannya atas ucapannya. Jadi pekerjaan sama ucapannya itu sesuai, ucapannya sama pekerjaannya itu sesuai. Bal la ya'muru bi syai'i ma lam yakun huwa awwalu amilin bi, bahkan dia tidak memerintahkan sesuatu ya jika ia tidak berbicara gitu kan, maka dia tidak mengerjakannya. Tapi kalau misalnya dia berbicara, dialah orang yang awal mengerjakan hal itu ulama namanya. Lalu Kiai Imad berdoa, Allahumma tasaddiq, atau Allahumma tasaddaq alaina hadzal khalqa an-nafisa, ya Allah tolonglah benarkan kami dari jeleknya nafsu ini, ciptaan nafsu jeleknya ini gitu kan. Hatta la tahfadhana, jangan sampai engkau membuka kami, aib-aib kami, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, atas pembesar-pembesar orang yang menyaksikan kelak. Fanakunu minal malumin, maka nanti kelak kami akan menjadi orang yang tercela semua.
Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Jaddal Husain, wahai kakek Husain yaitu Nabi Muhammad, ya Syamsu, ya Badru, ya Nuru fauqa nurin, wahai matahari, wahai bulan, wahai cahaya di atas cahaya, ya Aulia Allah, wahai Aulia Allah, alladzina mereka itu orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak ada takut, walahum yahjanun, dan mereka pun tidak sedih. Fa kaifa ana, bagaimana saya, yaitu Ustaz Imad, kaifa ana, bagaimana saya, illa bimagfiratika, kecuali ada ampunanmu, illa bisyafaatika, kecuali ada syafaatmu, illa bisyafaaatikum, kecuali dengan syafaat kalian. Wa imadah, hai Kiai Imad, hai Imad itu nama dia sendiri ya. Kaifa takunu dzalika al-yaum, bagaimana hari itu, bima takunu fihi al-an, dengan sesuatu yang ada pada hari sekarang. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah dilanjutkan kembali, semoga pembacaan hatam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.